Kami persilahkan beliau untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, saudara-saudara yang saya muliakan dan saya hormati, pertama-tama saya memuji Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada saya, nikmat iman dan Islam. Dan yang kedua, kita bersyukur atas nikmat Allah yang telah mempertemukan kita pada hari ini untuk satu pembahasan ilmiah mengenai manhaj, cara atau sikap beragama yang akan membentuk, membawa dan mengarahkan bagaimana cara beragama kita, apakah benar atau salah. Sungguh saya mendapat kehormatan dari organisasi atau perguruan Persis yang telah memberikan kesempatan kepada saya bersama kawan-kawan untuk hadir di majelis yang mulia ini untuk memberikan penjelasan mengenai manhaj salafun salih ridwanullah alaihim jami'an. Kita langsung saja, saya akan memberikan pembahasan ini. Pertama-tama perlu kita dudukkan terlebih dahulu bahwa yang kita bahas adalah maudhu dari manhaj salaf. Pembicaraan kita mengenai manhaj salaf, tidak mengenai afrad atau orang per orangnya yang menyandarkan dirinya kepada manhaj yang hak ini. Karena kalau kita bicarakan hal yang seperti ini, tidak ada habis-habisnya. Orang di luar Islam ingin mengenal Islam, kalau dia melihat kepada orang-orang Islam, maka dia akan menolak Islam. Lihat orang Islam berpecah belah, lihat orang Islam mengebom sana ngebom sini, lihat orang Islam begini dan begitu, saling caci maki, saling bunuh dan seterusnya. Yang harus mereka lihat Islam sebagai ajaran yang benar, Islam sebagai agama yang hak. Baru kemudian orang penganutnya yang mengamalkan Islam yang hak. Nah, kalau kita melihat tadi seperti dibicarakan, ada orang yang mengatakan salaf Yamani, salaf Haraki, entah salaf-salaf yang mana lagi, ini tidak akan ada habisnya. Seperti kita kenal juga, ada Persis Bandung, ada Persis Bangil, ada Persis Jakarta, ada Persis Garut, entah Persis-Persis yang mana lagi. Ini kita tidak dengarkan, tapi asas Persis yang kita tahu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga Muhammadiyah, ada ini dan seterusnya, tidak ada habisnya. Nah, kalau kita bicarakan ini, tidak akan ada habisnya. Yang kita bicarakan adalah manhaj salaf.
Apa itu manhaj salaf? Adapun orang-orangnya banyak menisbahkan diri kepada ajaran salaf. Kalau kita berjalan dari Anyer dan terus sampai ujung Jawa, maka kita akan dapati sederet pesantren dengan nama pesantren salafi, pesantren salafiyah. Apakah pengamalannya sesuai dengan salaf dan salafiyah? Sangat jauh sekali. Mereka pengagum kubur, menyembah kuburan, tawasul dan lain sebagainya. Tetapi namanya pesantren salafiyah. Sebagaimana orang-orang munafiqun menyandarkan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Mari kita batasi pembahasan mengenai manhaj yang hak ini sebagai hujjah, alasan dasar yang ketiga atau tidak, dengan tidak melihat kepada afradnya, sebab akan berlanjut terus dan akan terkena kepada diri kita. Yang kedua, Bapak Ketua yang saya muliakan dan saya hormati, mengutip dari salah seorang penulis menurut yakni Abu Abdurrahman At-Talibi dengan pembagian salaf Yamani dan salaf Haraki, ini adalah pendapatnya yang menurut kami tidak mempunyai dasar dan hujjah, karena kami tidak mengenal adanya salaf Yamani dan salaf Haraki atau salaf-salaf yang lain. Salaf hanya satu, mengikuti manhaj para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti perjalanan mereka, yang merupakan kebenaran mutlak dalam memahami, dalam kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seseorang boleh saja berpendapat apa saja, tetapi pendapatnya perlu diuji, perlu ada mizan, timbangan ilmiah, burhanun syar'iyyun wa aqliyun. Yang ketiga, kesimpulan dari Bapak Ketua yang saya muliakan, saya cintai, bahwa kita tidak menemukan dalil yang sharih, jelas, yang menetapkan manhaj salaf saleh sebagai dasar ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini tidak jadi hujjah. Karena orang yang mengetahui memiliki hujjah kepada orang yang tidak tahu. Yang berkata demikian adalah para ulama kita. Perkataan kalau kita tidak mengetahui dalil tidak menunjukkan bahwa dalil itu tidak ada. Seperti seorang ditanya sesuatu hadis dan dikatakan saya tidak menemukan, tidak berarti hadis itu tidak ada. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang yang mengetahui memiliki hujjah kepada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu nanti sejumlah dalil akan saya coba menjelaskan dari keterangan para ulama yang patut kita pikirkan dan kita pelajari. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Sebagaimana tadi telah diterangkan bahwa arti dari salaf, salafi, salafiyah, salafiyun berasal dari kata dasar as-salaf yang artinya sesuai dengan arti bahasa adalah orang-orang yang mendahului kita, orang-orang yang terdahulu dari kita, yang telah mendahului kita secara iman, keutamaan, amal, dan umur. Adapun salafiyun merupakan nisbah kepada orang yang mengikuti manhaj para sahabat. Yang tidak ada beda orang dikatakan sunniyun. Kalau kita tidak boleh dikatakan, tidak boleh menyandarkan kepada salaf dengan salafiyun, maka dengan sendirinya kita tidak boleh menyandarkan kita sebagai sunniyun. Karena ahlus sunnah juga yang terdahulu.
Nah, ikhwan dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, bahwa as-salaf ma'ruf, telah dikenal dari dahulu. Namanya bukan nama yang bid'ah atau yang baru dikenal. Tetapi karena asingnya Islam pada zaman kita sekarang ini, seolah-olah orang baru mengenal nama itu. Padahal hal itu telah berulang kali disebut oleh para ulama dari zaman ke zaman. Karena secara istilah as-salaf adalah, atau disandarkan kepada orang yang menisbahkan dirinya mengikuti salafiyun, pertama diitlaqkan kepada perjalanan para sahabat. Perjalanan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman sampai pada hari ini dan seterusnya. Dan ini telah dijelaskan oleh para ulama. Contohnya oleh Imam Al-Ghazali misalnya, dia katakan bahwa kalimat salaf madhabus sahabah wa tabi'in, madhabnya para sahabat dan tabi'in. Demikian juga dengan yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, di bagian Kitabul Jihad bab ke-50 berkata, qala Al-Bukhari, qala Rashid bin Sa'ad, qala Rashid bin Sa'ad. Rashid bin Sa'ad seorang tabi'in. Dia mengatakan kana as-salaf yastahibbuna al-fuhulata li'annaha ajra wa ajsal. Adalah kaum salaf. Nah, siapa yang dimaksud dengan kaum salaf oleh Rashid bin Sa'ad kalau bukan sahabat? Dan hal ini menunjukkan bahwa mereka mengikuti kaum salaf, karena yang berkata adalah tabi'in. Oleh karena itu Ibnu Hajar di kitabnya Fathul Bari dalam bab yang sama mensyarahkan bahwa yang dimaksud adalah minas sahabah, dari para sahabat, wa man ba'dahu, dan orang yang sesudah mereka. Karena yang berkata adalah Rashid bin Sa'ad. Orang-orang salaf menyukai menunggang atau mengendarai kuda yang jantan. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya di bagian kitab Al-At'imah bab ke-27 memberikan bab seperti ini, bab ma kana as-salaf yaddakhiruna fi buyutihim wa asfarihim min at-ta'am wal lahmi wa ghairihi. Berkata Imam Bukhari, bab apa yang dilakukan oleh kaum salaf. Mereka menyediakan perbekalan di rumah-rumah mereka, dan ketika mereka melakukan safar berupa makanan, daging dan lain-lain. Siapa yang dimaksud oleh Al-Bukhari dengan kana salaf kalau bukan sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Karena Al-Imam Al-Bukhari lahir sesudah tabi'ut tabi'in. Beliau berada di tabaqah keempat atau tabaqah kelima. Berarti yang dimaksud oleh Bukhari kana salaf adalah sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hal ini menjelaskan bahwa kalimat salaf baik secara lughah maupun istilah telah ma'ruf, dikenal di kalangan kaum muslimin, di kalangan para ulama, bahwa mereka adalah sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian Al-Imam Muslim di muqaddimah sahihnya meriwayatkan
sebuah asar dari jalan Muhammad bin Abdullah. Dia berkata, Sami'tu Ali bin Syaqiq yaqul. Saya pernah mendengar Ali bin Syaqiq berkata, Sami'tu Abdullah bin al-Mubarak yaqul, ala ru'usin nas. Saya pernah mendengar Abdullah bin Mubarak berkata di hadapan manusia. Abdullah bin Mubarak seorang tabi'ut tabi'in. Da'u hadis Amr bin Thabit. Tinggalkanlah hadisnya, riwayatnya Amr bin Thabit. Fa innahu kana yasubbu salaf. Karena sesungguhnya dia telah mencaci maki kaum salaf. Jadi Abdullah bin Mubarak berkata di hadapan umum, di hadapan manusia, jangan kalian pakai hadisnya, riwayatnya Amr bin Thabit. Sebabnya apa? Fa innahu kana yasubbu salaf. Karena sesungguhnya dia telah mencaci maki kaum salaf. Hal ini menunjukkan bahwa manhaj salaf menjadi pembeda antara yang hak dengan yang batil. Siapa yang mencaci maki perjalanan kaum salaf, meninggalkan perjalanan kaum salaf, ditinggalkan riwayatnya, ditinggalkan hadisnya, dijarah oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Mubarak. Dan riwayat seperti ini ma'ruf sekali di kitab-kitab, dari kitab para ulama kita. Khususnya kalau saudara-saudara meneliti kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, di majmu' fatwanya misalnya, atau yang ditulis oleh muridnya Imam Ibnu Qayyim dan lain-lain, atau kitab-kitab yang sebelum beliau. Maksud saya di sini ingin menjelaskan bahwa lafaz salaf menurut lughah dan istilah ma'ruf, dikenal di kalangan kaum muslimin, di kalangan para ulama, bahwa yang dimaksud oleh salaf secara mutlak adalah para sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dari tabi'in dan tabi'un tabi'in, dari zaman dan seterusnya, dari zaman ke zaman. Dan salafiyun nisbah, sebagaimana sunni. Karena ahlus sunnah wal jamaah mempunyai beberapa nama syar'iyyah. Dinamakan ahlus sunnah wal jamaah. Dinamakan juga dengan al-firqah an-najiyah. Dinamakan juga dengan at-taifah al-mansurah. Dinamakan juga dengan as-salaf. Semuanya ini adalah nama-nama syar'iyyah. Nama-nama yang mempunyai dasar secara syar'i. Berbeda dengan nama-nama yang lain yang diberikan oleh manusia. Imma sesuai dengan nama pendirinya, atas nama pendirinya, seperti Asy'ariyah disandarkan kepada Imam Abul Hasan al-Asy'ari, atau dari bid'ah, terbit dari bid'ah mereka sendiri, seperti Khawarij, seperti Mu'tazilah dan lain-lain. Tetapi nama-nama Ahlus Sunnah syar'iyyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terambil dari hadis Irbat bin Sariyah di antaranya. Kemudian Al-Firqah An-Najiyah terambil dari hadis Iftiraqul Ummah. Kemudian At-Taifah Al-Mansurah terambil dari hadis Taifah Al-Mansurah yang derajatnya mutawatir. Kemudian As-Salaf, nama yang ma'ruf, yang dikenal di kalangan para ulama, dari mulai tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Ikhwan sekalian, saya akan menjelaskan sebagian dari hujjah atau dalil-dalil tentang kebenaran manhaj salaf. Berdasarkan nas al-kitab dan sunnah. Dan ijma' ulama. Padahal ma'ruf bagi kita bahwa ijma' menjadi dasar hukum yang ketiga setelah Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Dalil yang pertama, firman Allah tabaraka wa ta'ala yang tadi telah dibacakan oleh Bapak Ketua yang saya cintai. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Al-ayah, surat At-Taubah ayat 100. Ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama tentang kewajiban mengikuti manhaj, cara beragamanya para sahabat. Kembali kepada Alkitab dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, mengikuti pemahaman salaful ummah, mengikuti pemahaman para sahabat. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan orang-orang yang terdahulu, yang pertama al-muhajirin wal ansar, tidak syak lagi bahwa al-muhajirin wal ansar adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an secara keseluruhannya, mutlak. Allah memuji para sahabat, memuliakan para sahabat dengan keridhaannya, dan tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala meridhai orang-orang yang mengikuti perjalanan al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Mafhumnya jadi mafhum mukhalafah, bahwa orang-orang yang tidak mengikuti perjalanan al-muhajirin wal ansar tidak akan memperoleh keridhaan Allah tabaraka wa taala. Ridha bahasa Arab, arti ridha dalam bahasa Arab adalah meridhai, menyukai, menyenangi apa yang dilakukan oleh orang yang kita ridhai. Saya ridha kepada engkau, berarti kita menyukai apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan, dikerjakan oleh al-muhajirin wal ansar telah mendapat keridhaan Allah berupa i'tiqadnya, perkataannya, perbuatannya, dan cara beragamanya dan seterusnya. Kalau Allah katakan radhiyallahu anhum, apa tidak jelas dalil ini mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti apa? Tentu mengikuti al-fahmu, pemahaman, ilmu, amal mereka. Dan di antara yang sebesar-besar dari perbuatan mereka adalah i'tiqad, akidah mereka, keyakinan mereka, manhaj dan cara beragama mereka. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di kitabnya I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin jilid yang keempat, dari mulai halaman 118 dan seterusnya, menjelaskan, di antara beliau menjelaskan tentang ayat yang mulia ini. Menjadi dalil, bahkan sebesar-besar dalil yang menunjukkan akan kehujjahan manhaj salaf. Kemudian dalil yang kedua, firman Allah tabaraka wa ta'ala, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Al-ayat surat Yusuf ayat 108. Katakan, inilah jalanku, ini jalanku yang lurus. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi-Nya dan Rasul yang mulia untuk mengatakan kepada seluruh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah beliau alaniyatan, terang-terangan, jelas, nyata, terang. Dan demikian juga dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan dakwah salafiyah, dakwah salaf pada terang, tidak tersembunyi, jelas dan nyata. Hadihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku ajak ke jalan Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku ajak ad-da'wa ila Allah ala basiratin, atas dasar basirah. Basirah tidak ada khilaf di antara ulama al-ilmu.
Bahkan Al-Hafidh Ibn Katsir menafsirkan di kitab tafsirnya, dalam menafsirkan ayat ini, al-ilmu burhanun syar'iyyun wa aqliyun. Burhan yang memiliki hujjah secara syar'i dan akal. Kalau kita ditanya, siapa orang yang pertama kali mengikuti Rasulullah dalam dakwahnya atas dasar ilmu? Tidak ada khilaf di antara kita untuk mengatakan adalah para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, karena mereka mengambil ilmu dari mana? Tabi'in mengambil ilmu dari mana? Dari sahabat. Siapa yang menyebarkan Quran dan hadis kepada tabi'in dan memberikan pemahaman kepada tabi'in? As-sahabat. Apa tabi'in mengambil Quran sendiri? Tidak mungkin, karena dia tidak bersama Rasulullah SAW. Karena itu riwayat tabi'in mursal. Dari mana tabi'ut tabi'in mengambil ilmu? Dari tabi'in yang mengambil ilmu dari sahabat. Sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengambil ilmu dari Rabbul Alamin. Jadi dikatakan, ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku ajak ke jalan Allah atas dasar basirah aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Muhammadur Rasulullah والذين معه الشداء والكفار رحماء بينهم. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang menyertainya, yang bersamanya. Siapa yang bersama Rasulullah SAW kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an? Apakah Allah semata-mata hanya memuji para sahabat lalu tidak memerintahkan kita untuk mengikuti pahamnya? Ini adalah ta'til, menghilangkan faedah dari ayat Al-Quranul Karim. Dalil yang lain, yang ketiga, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang sadiqin. Siapa yang orang-orang yang sadiqin pada umat ini? Tentu para sahabat yang pertama kali. Ayat ini dalam surat At-Taubah ayat 119. Allah telah memerintahkan kepada kita kunu ma'as sadiqin. Orang-orang yang sadiq yang pertama kali adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Allah perintahkan kita untuk mengikuti mereka. Kunu ma'as sadiqin. Ayat ini dijadikan dasar oleh para ulama tentang kebenaran manhaj salaf, kebenaran manhaj para sahabat, dan kewajiban kaum muslimin mengikuti manhaj para sahabat. Sikap dan cara beragama mereka kembali kepada Al-Quranul Karim menurut pemahaman mereka, menurut metode ilmu yang telah mereka sebarkan dan ajarkan kepada umat. Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang keempat, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbab وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Surat Al-Baqarah ayat 136-137. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita orang-orang mukmin, tapi khitab pertama tentu Allah tujukan kepada para sahabat. Katakan oleh kalian, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Ya'qub dan Asbat, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan kami kepada Allah muslimun, menyerahkan diri. Ini yang menarik. Fa in amanu bimithli ma amantum bih, maka jika mereka
Dhamir hum, mereka kembali kepada siapa? Ahlul kitab. Silahkan diteliti di kitab-kitab tafsir semuanya. Fa in amanu, maka jika ahlul kitab beriman bimisli ma amantum, dengan keimanan yang ada pada kamu, seperti keimanan kamu. Siapa tum, antum di sini kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an pada waktu itu, dan orang-orang yang mengikuti manhaj para sahabat. Sehingga para ulama mengatakan bahwa manhaj para sahabat tafriqan, pembeda atau al-furqan di antara manhaj cara beragama yang benar dan cara beragama yang salah. Karena orang-orang ahlul kitab diperintah untuk beriman. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka ahlul kitab beriman seperti yang kamu imani, maka mereka akan memperoleh hidayah. Mafhumnya, kalau keimanan kita tidak mengikuti keimanan para sahabat, manhaj cara beragamanya, maksud saya, tentu keimanan antara seorang dengan orang yang lain tidak sama. Tetapi cara keimanan, manhaj cara beragama, akidahnya sama, maka jauh dari hidayah. Allah katakan, faqad ihtadaw. Fa in tawallaw, maka jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka akan berada di dalam kesesatan, perpecahan. Ayat yang mulia ini setegas-tegas dalil yang menjelaskan kewajiban kaum muslimin mengikuti manhaj para sahabat. Sama dengan ayat di awal-awal surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, siapa mereka ini? Tidak ada khilaf di antara ulama bahwa mereka ini adalah orang-orang munafiqun. Aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman. Siapa manusia yang ada pada waktu itu yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an? Diperintah orang-orang munafiqun akan beriman sebagaimana keimanannya para sahabat. Lalu mereka mengatakan, anu'minu kama amana as-sufaha, apakah kita akan beriman sebagaimana keimanannya orang-orang yang bodoh? As-sufaha, ada orang yang lemah akalnya, yang dhaif, yang tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Sebagaimana diterangkan di beberapa kitab tafsir, di antara di tafsir Imam Ibn Katsir dan lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa taala membela para sahabat, ala innahum humus sufaha. Mereka yang sufaha, para sahabat tidak. Kemudian hujjah yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam kitabnya yang mulia, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Para ulama berbeda lafaz dalam menafsirkan, para ulama salaf, tapi maknanya sama. Di sini saya ingin menggaris bawahi apa yang dikatakan oleh ketua, bahwa para sahabat pernah berbeda dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Perbedaan tentu ada, tetapi dalam tafsir Al-Quran sangat sedikit sekali di antara para sahabat yang berbeda. Sedikit sekali perbedaan di antara mereka dalam memahami kitabullah. Kalau tadi ada riwayat Ibnu Abbas mengatakan tafsir aula mastumun nisa itu jima, Ibnu Mas'ud mengatakan itu bukan jima. Riwayat Ibnu Mas'ud dhaif, riwayat Ibnu Abbas sahih. Tentu kita pegang riwayat yang sahih dari yang dhaif. Kadang-kadang berbeda lafaz. Nah, bahasa Arab luas sekali. Perbedaan lafaz, tapi maknanya satu. Karena Siratal Mustaqim, ada yang menafsirkan al-Islam, ada yang menafsirkan Al-Quran, Al-Kitab, ada yang menafsirkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ada yang menafsirkan huwan nabiyyu wa Abu Bakrin wa Umar. Dia adalah Nabi dan Abu Bakar dan Umar. Lafaz berbeda, maknanya satu.
yakni Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh Rasulullah. Kepada siapa Rasulullah SAW mengajarkan pertama kali kalau bukan kepada para sahabat? Siapa ketuanya para sahabat? Abu Bakar dan Umar, yakni al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang mewakili sekalian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu ma'ana alaihi wa ashabi, mutlak para sahabat atau al-jamaah, tafsir dari ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, tafsir dari al-jamaah. Al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini tidak diterangkan langsung oleh Rasulullah karena ma'ruf. Oleh karena itu para ulama tidak ada khilaf al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Saya kira hal ini tidak tersembunyi. Maka saya agak heran juga hal ini tersembunyi bagi sebagian dari antara kita. Ini ma'ruf. Al-khulafa. Nah, khulafa yang sesudahnya yang mengikuti manhaj mereka masuk ke dalam. Dan tentu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang didakwakan dan diajarkan oleh beliau. Dan ini pembeda antara Islam dengan ahlul kitab, al-Yahud wal Nasara, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ditafsirkan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-maghdub, jadi al-Yahud, al-dhalin, al-Nasara. Karena itu kalau kita membaca beberapa kitab tafsir, hal ini menjelaskan ayat ini, menjelaskan tentang kedudukan manhaj para sahabat dan kewajiban kita mengikuti manhaj para sahabat. Allah katakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh ayat yang lain. Dan sejumlah dalil dalam Al-Quranul Karim banyak sekali. Karena waktu yang membatasi kita. Hadis Rasulullah SAW jelas sekali. Khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Apakah Rasulullah SAW sekedar memuji saja? Bahwa kaum salaf itu tinggal kenangan, cukup dipuji saja, dimuliakan tanpa diperintah kita mengikutinya? Ini adalah pemahaman yang sangat salah sekali. Keliru. Dengan sabda beliau, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Pujian dan sekaligus perintah kepada manusia untuk mengikutinya. Sebagaimana firman Allah, wa man yushaqiqir rasul tadi, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini sangat mudah, sahal dipahami. Sabilil mu'minin as-sahabah, dan orang-orang yang mengikuti orang-orang mukmin, orang-orang yang mengikuti para sahabat. Karena ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada orang mukmin di permukaan bumi kecuali para sahabat ridwanullah alaihim. Apa kita mau katakan kita belum lahir? Karena itu tidak ada khilaf di antara ulama. Kalau siapa yang dimaksud al-mu'minin, itu kan tafsir sabilil mu'min, jalannya orang-orang mukmin. Ia ini beragama dengan agama Allah, al-Islam, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau ditanya siapa orang mukmin di ayat yang mulia itu, tidak ada khilaf. Silahkan saudara baca kitab Naqdul Mantiq al-Imam As-Suyuti. Katakan as-sahabah. Ibnu Taimiyah mengatakan as-sahabah. Tetapi ayat itu kan tidak membatas hanya sahabat mukminin, seluruh orang mukmin dengan syarat mengikuti perjalanan orang-orang mukmin yang pertama. Jadi ayat yang mulia itu sebesar-besar dalil, setegas-tegas dalil yang menunjukkan kewajiban kita bermanhaj dengan manhaj salaf. Ridwanullah alaihim jami'an. Saya cukupkan pembicaraan saya karena ada sisa waktu untuk Ustaz lanjutkan. Tafadhal mashkur.